Semua dimulai pada awal abad ke-20 di Perancis. Orang-orang di sana memperkenalkan ide yang dinamakan dengan kata bahasa Perancis mewah, yakni makan porsi kecil hidangan yang disajikan indah. 5, 10, 15, sampai 20 hidangan. Dalam satu kali makan, kamu bisa mencoba sup, hidangan pembuka, pastry, pasta, risotto, pokoknya semua yang enak-enak. Waktu kamu pergi ke restoran untuk mencoba hidangan baru, hidangan itu tidak lagi terasa menakjubkan setelah sekitar suapan penuh ke-10. Kalau cuma diberi makanan dengan porsi beberapa suap, kamu pasti akan lebih menghargai rasanya. Restoran mewah selalu berusaha menjadi berbeda dari tempat-tempat murah. Mereka punya interior elegan, alat makan mahal, dan porsi kecil. Kebalikan dari yang kamu dapat di kedai biasa. Itu membuat makanan lebih terasa tidak biasa. Karena itu pula, hidangan itu lebih mengesankan. Truffle, kaviar, semua bahan-bahan semacam itu mahal harganya. Dan kamu tahu itu. Jadi, waktu kamu melihat pramusaji membawa piring kecil dengan porsi kecil, otakmu senang. Entah kenapa, itu logis. Gimana perasaanmu kalau kamu memesan sepiring hidangan mewah yang murah dan porsinya besar? Kamu pasti bakal heran dan penasaran, apa kualitasnya rendah atau semacamnya. Restoran mahal mendapat bahan-bahan dari berbagai tempat, bukan dari satu tempat seperti supermarket. Itu mulai masuk akal kan? Porsi yang lebih besar akan sangat mahal harganya, bahkan untuk pelanggan paling kaya sekalipun. Kebanyakan restoran mewah memiliki setidaknya 3-6 hidangan. Di beberapa restoran, kamu mungkin akan dapat sampai 30 hidangan. Kamu nggak akan bisa mencoba semuanya kalau ukurannya normal. Dan kalau porsinya kecil, kamu akan punya ruang untuk hidangan penutup dan kopi mewah, yang artinya restoran dapat tambah pemasukan lagi. Semuanya dirancang untuk memberimu suasana edisi terbatas. Kamu pasti lebih menghargai sesuatu yang langka dan eksklusif. Pasta porsi besar bisa saja kamu masak di rumah kapanpun. Tapi beberapa helai pasta warna-warni yang disajikan dengan sayuran eksotis, itu pasti menggoda buat difoto. Koki gourmet nggak cuma masak, mereka menciptakan karya seni yang bisa dimakan. Dan akan jauh lebih mudah membuat mahakarya dengan lebih sedikit bahan di piring. Semakin banyak bahan, makananmu akan semakin mirip hidangan yang kamu masak waktu kamu mau mengosongkan kulkas. Dan bagi pelanggan, pasti nggak akan kelihatan elegan waktu berusaha nyuap burger besar ke mulutnya. Tapi kalau kamu makan porsi kecil di meja mewah dengan memakai pakaian bagus, kamu pasti kelihatan elegan. Beberapa restoran mengubah hal itu dengan menawarkan pilihan hidangan porsi reguler atau porsi kecil. Ini sempurna kalau kamu tidak bisa makan banyak, sedang diet, atau ingin berhemat. Tapi porsi lebih kecil nggak akan membuatnya lebih mewah, cuma lebih kecil aja. Kebanyakan restoran memiliki pencahayaan redup dan area duduk terpisah untuk membuatmu merasa lebih nyaman dan santai, dan duduk lebih lama, dan memesan lagi. Kamu tidak akan terlalu merasa bersalah memesan banyak makanan mahal saat kamu merasa tidak terlihat dalam gelap. Aroma bisa memengaruhi pilihan makananmu. Vanila dan kayu manis membuatmu menginginkan hidangan penutup. Aroma bacon bisa membuatmu memesan sarapan dengan porsi lebih besar. Lavender membantumu rileks, tenang, lalu makan dan menghabiskan lebih banyak uang. Restoran mewah menggunakan dupa dan minyak beraroma harum agar kamu memesan lebih banyak. Di restoran murah, semuanya berbeda. Saat kamu duduk di dekat jendela dan melihat orang serta cahaya matahari, kamu cenderung berhati-hati dengan pilihanmu. Lalu kamu akan memesan makanan sehat serta bijak seperti sayuran, kebab, dan semacam itu. Kamu pun cenderung memesan hidangan lengkap karena kamu berpikir seseorang akan menghakimimu. Tempat makan biasa meletakkan TV di mana-mana untuk mengalihkan perhatianmu. Dengan begitu, kamu akan setuju dengan apapun yang ditawarkan pramusaji. Duduk di meja bar tinggi membuatmu lebih awas, karena kamu tidak bisa bersandar dan santai. Kamu akan pesan, makan, lalu pergi. Kemudian mejanya bisa ditempati orang lain. Di mana kamu bisa menemukan makanan cepat saji? Di mall dan tempat istirahat. Tempat-tempat itu mengharapkan kamu membeli secara impulsif, bahkan saat kamu tidak lapar. Melihat makanan atau orang makan aja bisa bikin kamu pengen makan burger itu kan? Dan restoran membayar mahal untuk mendesain menu mereka.
Restoran menggunakan sesuatu yang disebut power positioning. Ini bisa membantumu memilih sesuatu, meskipun kamu tidak tahu kamu mau menu itu. Menu apapun yang ada di halaman depan kanan atas, itulah yang mereka ingin kamu pesan. Kamu akan selalu melihat bahan termahal disebutkan dalam penjelasan hidangan, meskipun hanya dipakai sedikit. Kamu pasti mau memesannya demi sensasi mewah itu. Beberapa restoran gourmet membuat hidangan spesial dari bahan tersegar yang baru mereka dapat pagi itu. Tapi yang paling spesial, hidangan itu terbuat dari bahan yang akan kedaluarsa. Jadi mereka tidak membuang banyak makanan. Dan hati-hati loh, hidangan spesial di restoran mewah mungkin akan lebih mahal dari iPhone barumu. Tempat paling mahal pun tidak selalu bisa memasak semuanya dari awal. Sayuran beku dalam plastik yang dimasukkan ke microwave, sup berkemasan vakum yang mereka masukkan ke air panas. Mereka mungkin menggunakan sayuran sisa dari salad untuk membuat sup buat besok. Saat pramusaji di pintu depan mengatakan ada antrean 20 menit, mereka cuma mengarangnya. Memangnya mereka bisa meramal? Gimana mereka bisa tahu waktu tepatnya pasangan di meja pojok itu menghabiskan pasta mereka lalu pergi? Waktu tunggu yang spesifik itu hanya membuat kamu merasa lebih tenang. Itu juga membuat restoran kelihatan terkelola dengan baik. Manajer restoran tahu kamu kemungkinan akan memesan pizza seharga 300.000 kalau ada di bawah steak harga 650.000. Kamu juga mungkin bakal pesan hidangan penutup yang diskon 40.000 meskipun harganya masih 200.000. Itu disebut efek jangkar. Otak akan terjebak tulisan diskon 40.000 dan mengabaikan harga sesungguhnya. Saat pramusaji yang ramah mengundangmu untuk melihat lagi daftar menu, mustahil untuk menolak. Kamu otomatis ingin menyenangkan orang lain. Pramusaji itu tahu hidangan mana yang harus ditawarkan dan mereka akan menjelaskannya kepadamu dengan cara paling menarik atau merekomendasikannya sebagai favorit pribadi mereka. Coba saja, minta mereka rekomendasikan hidangan penutup dan kamu pasti akan dapat yang paling mahal. Musik yang kamu dengar di restoran memengaruhi rasa makanan. Kamu cenderung menilai pasta atau pizza itu orisinal kalau restoran memutar lagu opera Italia. Keripik terasa lebih segar kalau suara renyahnya nyaring. Dan tiram terasa lebih gurih kalau musik Karibia sedang diputar. Pramusaji pasti menyajikan minuman di awal sebelum kamu membuka menu agar kamu lengah. Dan kalau satu orang memesan minuman mahal, kemungkinan yang lainnya juga. Menu yang tidak menuliskan tanda mata uang membuatmu lebih tenang dan lebih santai dalam menghabiskan uang. Semakin sedikit angka yang kamu lihat, semakin rela kamu membayar. Kamu pun cenderung memesan hidangan yang memiliki nama panjang seperti filet ikan bakar bumbu lengkuas dengan saus khas ala kepala chef kami dan kentang goreng resep rahasia Pak Edi. Aku mau itu. Maaf. Itu terdengar lebih enak daripada ikan bakar dengan kentang. Hidangan pertama tadi terdengar mahal dan sepertinya resep rahasia keluarga. Restoran selalu suka membuat makanan terdengar lebih otentik. Itu sebabnya nama hidangannya selalu dipenuhi kata-kata asing sehingga membuatnya terkesan semakin mahal. Restoran sibuk saat jam makan siang, setidaknya itu rencananya. Agar kamu tidak menyadari makananmu lama disajikan. Mereka melambatkan hal lainnya juga. Mereka sengaja membuatmu menunggu meja, lalu memberi kamu meja kosong, kemudian mengeluarkan piring dan alat makan, lalu membawakan menu, dan ya, kamu pasti tahu gambarannya. Maaf mengecewakanmu, tapi kamu bukan pelanggan pertama yang mendapat keranjang roti. Sisa dari tamu sebelumnya, mungkin kamu yang memakannya sekarang. Saat pramusaji membawakan camilan gratis, mereka mencoba membuatmu haus. Keripik dan kerupuk itu dipenuhi natrium. Kalau kamu memakannya terlalu banyak, tubuhmu akan mengirim sinyal kepada ginjal bahwa sudah waktunya membuang kelebihan natrium dari tubuh. Dan tanpa kamu sadari, tiba-tiba kamu udah pesan minuman tambahan aja.
Buah nasional Jamaika, Aki, punya rasa yang sangat unik. Teksturnya lembut dan agak berminyak. Mereka yang pernah mencoba buah ini bilang rasanya sangat mirip dengan telur orak-arik karena harus dikonsumsi dalam keadaan matang sempurna. Aki dilarang diimpor ke Amerika Serikat sejak hampir 50 tahun yang lalu. Daging buahnya yang berwarna putih aman dikonsumsi. Tapi kalau yang pink, jangan coba-coba deh. Biarpun warnanya cantik, bagian ini sangat beracun. Begitupun dengan bijinya yang hitam. Sirsak juga dilarang di Amerika Serikat karena beracun. Nama lainnya yaitu guanabana. Kalau belum matang, buah ini bisa mengeluarkan zat beracun yang akan memberi dampak buruk bagi kesehatan. Nah, kalau kamu penggemar sirsak, jangan sedih. Kemungkinan kamu masih bisa membelinya di supermarket. Buah yang satu ini juga harus dikonsumsi dalam keadaan matang sempurna, elderberry. Saat masih mentah, elderberry memang kaya akan vitamin C, tapi di dalamnya juga terdapat cyanida yang nggak seharusnya kamu konsumsi. Meski begitu, berry ini cukup populer. Kamu bisa mengicipnya di dalam kue pie, selai, dan sebagainya. Berry yang matang sempurna dan dimasak dulu tetap aman dikonsumsi kok, dan tentunya nggak dilarang. Keampuhan racun cyanida belum ada apa-apanya ya kalau dibandingkan dengan tetrodotoxin, karena neurotoxin ini 1200 kali lebih ampuh. Kamu pasti pernah dengar olahan makanan lezat ala Jepang ini, ikan buntal. Kandungan tetrodotoxinnya di dalamnya sangat tinggi. Siapapun yang makan ikan ini pasti kena imbasnya. Tapi para chef Jepang telah mengasah keterampilannya saat mengolah ikan ini. Agar bisa dimakan, bagian yang beracun harus dibuang dulu. Hidangan lezat ini disebut fugu dan harganya bisa sampai selangit, sekitar 2,9 juta rupiah per porsinya. Uang segitu sih bisa buat beli berkilo-kilo salmon tanpa khawatir akan keracunan. Di Amerika Serikat sendiri, peredaran ikan buntal sangat dijaga ketat dan cuma bisa dibeli di tempat-tempat resmi. Memangnya kamu mau beneran nyoba olahan ikan ini? Kasumarzu berarti keju busuk dalam bahasa Sardinia. Siapapun yang tinggal di Amerika Serikat nggak akan bisa memakannya. Tapi kalau kamu nekat mau icip, datang langsung aja ke Pulau Sardinia, Italia. Keju busuk sebenarnya hanyalah susu kambing yang dicampur dengan bumbu rahasia. Ada spesies lalat tertentu yang meninggalkan telurnya di dalam keju selama 40 hari. Nah, saat siap dikonsumsi, keju busuk ini akan dihinggapi belatung yang nantinya akan mengurainya. Jadi wajar aja tekstur khas dan rasanya pedas. Bahan makanan ini dilarang di Amerika Serikat karena alasan kebersihan. Nggak seperti Kasumarzu yang bertekstur lembut, keju Churpai dari Himalaya justru paling keras di dunia. Sama seperti keju pada umumnya, keju ini juga terbuat dari susu. Tapi bedanya, keju Churpai bisa tetap segar sampai 20 tahun. Bahan susunya juga bukan sembarangan, karena diperah dari sapi hasil persilangan antara sapi asli dan yak. Hewan ini mengasup beragam tanaman yang tumbuh di gunung, sehingga menciptakan cita rasa unik pada susu. Kalau mau mencobanya, siapin dulu gigi terkuatmu ya. Kalau tinggal di Singapura, gigimu pasti tetap bersih karena di sana kamu dilarang makan permen karet. Negara ini sangat terkenal akan kebersihannya, sehingga rela menggelontorkan banyak biaya untuk tetap menjaga kebersihan, termasuk dengan melarang konsumsi permen karet. Aturan ini berlaku sejak tahun 1992 dan terpaksa pedagang harus segera menghentikan penjualan permen karet kalau nggak mau kena denda yang sangat tinggi. Supermarket di Amerika Serikat nggak menjual produk susu mentah karena memang dilarang. Selain di Amerika, produk ini juga dilarang di Kanada, Norwegia, Finlandia, Swedia, Denmark, dan Skotlandia karena alasan kebersihan. Di Skotlandia, Inggris, susu mentah juga dilarang, tapi haggis diperbolehkan. Beda lagi di Amerika Serikat. Kalau kamu tinggal di Amerika dan saat ini berumur kurang dari 45 tahun, kemungkinan besar kamu belum pernah nyobain haggis. Makanan ini dilarang selama hampir setengah abad. Puding Skotlandia ini terbuat dari jeroan domba yang dicampur dengan oatmeal, irisan bawang, dan lemak suet dan kaldu. Teksturnya renyah dan kasar, tapi rasanya cukup pedas. Haggis biasanya disajikan dengan kentang dan lobak tumbuk. Singkong termasuk umbi-umbian yang mengandung racun.
Jenisnya ada dua, manis dan pahit. Singkong manis mengandung sedikit sianida dan untuk menghilangkan racunnya, masak dulu sampai matang. Racun pada singkong pahit bisa dihilangkan dengan memarut, merendam, kemudian memasaknya sampai bisa dikonsumsi. Singkong mengandung banyak tepung dan rasanya sangat lembut. Bahan makanan ini juga bisa diolah seperti kentang, dihaluskan, direbus, atau digoreng. Wah, kayaknya bakal jadi kombinasi yang lezat nih kalau kamu makan haggis dengan singkong tumbuk alias getuk. Nah, kamu tahu nggak? Kentang yang kelihatannya aman-aman aja, ternyata juga bisa loh mengandung racun. Apalagi kentang hijau. Kandungan racunnya sangat tinggi. Kentang yang sudah berkecambah juga sebaiknya dihindari. Begitupun dengan almond dan kacang mede yang masih mentah, karena sudah pasti sianidanya sangat tinggi. Tapi tenang, kacang dalam kemasan yang beredar di pasaran sudah diproses dengan baik, jadi tetap aman. Buah plum kuning atau plum mirabelle dilarang di 50 negara bagian di Amerika Serikat. Sebetulnya sih buah ini nggak mengandung racun atau efek buruk bagi kesehatan kita. Kalau mau icip, datang langsung aja ke Lorient, Prancis. Buah ini termasuk spesies yang dilindungi, sehingga aturan impornya terkesan nyeleneh. Kalau kamu ngefans berat sama hidangan ikan kakap putih, sebaiknya jangan pergi ke Inggris. Ikan ini dilarang dikonsumsi di sana karena dinilai telah menurunkan jumlah populasi. Begitupun dengan kaviar beluga di Amerika Serikat. Salah satu makanan termahal di dunia ini nggak akan ada di negeri Paman Sam karena aturan terkait perlindungan populasi ikan. Wah, kamu mau nggak burger lapis daging atau roti manis super lembut yang dikasih banyak saus? Ya udah, beli aja lah. Hehe. Lain halnya dengan siswa sekolah di Perancis. Pemerintah memberlakukan pemakaian saus tomat di kantin-kantin sekolah. Mereka cuma boleh memakannya dengan kentang goreng. Tubuh hiu Greenland mengeluarkan limbah, lalu menyaringnya melalui daging dan kulitnya. Karena itulah dagingnya mengandung racun. Nah, bisa dipahami kan ya, kenapa ikan ini nggak boleh dikonsumsi? Kecuali di Islandia. Daging olahan bernama hickerel dibuat dengan menjemur daging hiu selama 3-5 bulan. Kemudian, daging ini akan berubah menjadi ikan fermentasi berbau amonia. Teksturnya mirip jelly yang akan mengingatkanmu dengan roti basah. Banyak hal memang bisa jadi lebih baik seiring waktu, tapi nggak termasuk makanan sih. Sebuah kafe di Bangkok menjual sup daging sapi dan mie yang sudah dimasak selama 45 tahun. Sup yang mirip ramuan ini telah dipanaskan selama lebih dari 4 dekade. Kaldunya nggak pernah dibuang dan selalu dibiarkan mendidih semalaman agar bisa dihidangkan keesokan harinya. Rahasia dari cita rasa khasnya terdapat pada lapisan lemak di sekeliling wajan karena alat masaknya nggak pernah dicuci. Masa aku harus niru nggak cuci piring biar makanan yang kusantap makin lezat? Di Kamboja, kamu bisa mencicipi snack kriuk-kriuk yang rasanya mirip kepiting. Makanan ini digoreng dengan banyak minyak dan diberi sedikit bumbu. Bahan utamanya yaitu tarantula. Itu beneran makanan ya? Nama makanan yang satu ini susah banget disebutin. Baca langsung di layar aja lah ya. Rasanya tajam tapi juga lembut, mirip-mirip udang. Kedengaran lezat? Kamu belum tahu aja. Bahan utamanya terbuat dari telur semut. Nah, untuk membuat rasanya lebih asam, ditambahkan juga sedikit semut kecil ke dalamnya. Biji jagung yang menghitam karena busuk nggak akan dibuang oleh orang Meksiko. Mereka akan menyulapnya menjadi kuliner khas bernama huitlicoche. Jamur yang memenuhi bijinya akan menciptakan aroma apa? Kamu mau nyoba? Makanan juga perlu hiasan, terutama kue-kuean. Di Inggris, ada pie yang bernama stargazy. Di permukaan pie-nya terdapat sarden, kentang, dan telur yang mencuat, seolah-olah sedang menatap ke angkasa. Wahaha, kelihatan aneh juga ya. Kadang malah ekornya ditaruh di atas. Ada juga minuman nyeleneh teh jamur yang dinikmati oleh orang Eropa Timur bersama minuman lain dari susu asam. Minuman ini sebetulnya hanyalah teh hitam atau teh hijau yang difermentasi. Cara bikinnya dengan menambahkan kultur bakteri untuk memfermentasi teh manis. Gula yang terkandung di dalamnya kemudian berfungsi sebagai ragi. Tambahkan juga jus, rempah, atau bahan lain sesuai selera. Teh siap disajikan. Bola mata ikan tuna menjadi hidangan lezat yang cukup populer di Tiongkok dan Jepang. Sebelum dikonsumsi, bahan makanan ini harus direbus dan diberi sedikit bumbu. Kalau sudah matang, bola mata ini terasa mirip cumi. Harganya juga murah. Nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau ngeliatin matanya aja.
Dari kentang goreng kemasan yang ikonis sampai mesin es krim yang rusak, inilah 10 rahasia makanan cepat saji yang industri makanan cepat saji nggak ingin kamu tahu. Nugget ayam. Potongan renyah kemasan yang bisa kamu dapatkan dari waralaba restoran cepat saji. Makanan ini bahkan ada dalam menu makan siang di sekolah. Bagaimana kalau aku memberitahu bahwa nugget ayam nggak sepenuhnya terbuat dari ayam? Para peneliti mengambil sampel nugget ayam dari beberapa restoran cepat saji yang nggak disebutkan namanya untuk dianalisis. Mereka mengatakan salah satu sampel, misalnya, hanya mengandung 40% daging, dan ada juga yang mengandung 50% daging. Sisanya, kamu memakan berbagai macam bahan seperti lemak, jaringan pengikat, dan serpihan tulang. Banyak perusahaan makanan cepat saji yang menggiling daging bersama bahan-bahan tersebut. Semua itu kemudian menghasilkan potongan-potongan yang dibentuk dengan mesin. Kenapa? Mungkin karena cara ini lebih murah dan menguntungkan. Jutaan restoran di seluruh dunia menyajikan nugget ayam di menu mereka. Jadi, secara ilmiah, nggak adil untuk mengatakan semua nugget dibuat dengan cara ini. Tapi banyak penelitian yang menyiratkan demikian. Semakin lama daging diproses, semakin banyak pula kandungan baik seperti vitamin B dan B12 yang hilang. Kenyataan pahitnya adalah produsen menambahkan bahan-bahan lain seperti natrium ke dalam campuran adonan. Natrium ditambahkan agar rasanya lebih enak. Ini adalah salah satu bahan yang membuat nugget menjadi sangat lezat. Tubuh kita membutuhkan natrium, tapi nggak terlalu banyak. Sayangnya, sebagian besar junk food mengandung lebih banyak natrium dari yang bisa ditoleransi tubuh kita. Jadi, mungkin lebih baik hindari makan makanan seperti ini terlalu sering. Restoran mencelupkan nugget ke dalam adonan tempura dan menggorengnya dengan minyak terhidrogenasi. Itu juga nggak baik untuk kesehatan, tapi begitulah cara mereka mendapatkan warna keemasannya. Produsen memasukkan bahan tambahan ke dalam nugget. Lalu bagaimana dengan ayam panggang? Dalam beberapa tahun terakhir, kita sudah melihat berbagai merek menawarkan ayam panggang sebagai pilihan yang lebih sehat. Penelitian juga sudah dilakukan terhadap ayam panggang, dan pendekatan yang sama diterapkan di sini. Mengambil sampel ayam dari perusahaan makanan cepat saji ternama dan mengirimkannya ke laboratorium untuk dianalisis. Hasilnya menunjukkan perusahaan-perusahaan tersebut mengecoh masyarakat dengan mengiklankan produk-produk tersebut dengan memberi label sehat, alami, dan 100% dada ayam. Kenyataannya, ada beberapa bahan yang ditambahkan pada daging untuk membuatnya empuk dan juicy. Selain itu, bahan tambahan ini juga memudahkan proses memasak daging, proses pembekuan, dan pengangkutan, serta saat dipanaskan kembali nantinya gak akan kehilangan kelembapannya. Kelemahan dari semua zat aditif ini adalah memengaruhi nilai gizi dada ayamnya. Bahan-bahan ini tidak sehat bagi kita. Khususnya kita harus mewaspadai 3 hal. Yang pertama adalah natrium. Sampel makanan cepat saji mengandung 7 hingga 10 kali lebih banyak natrium dibanding dada ayam yang dimasak di rumah. Bayangkan saat ingin sekali makan burger keju, kamu mengurungkan niatmu dan memilih menu yang gak terlalu berisiko. Tapi ternyata beberapa sandwich ayam mengandung jumlah natrium yang sama atau bahkan lebih banyak daripada burger keju dengan kentang goreng ukuran sedang. Hal kedua yang perlu kamu waspadai adalah zat aditif fosfat. Zat aditif ini memungkinkan protein untuk mengikat lebih banyak air. Ini berarti daging putih dalam sandwich akan tampak lebih empuk bagimu. Setiap bahan yang mengandung kata phos di daftar komposisi adalah zat aditif fosfat. Jadi, sebaiknya hindari saja. Hal terakhir yang harus dihindari adalah gula dan pati. Gak hanya pada ayam panggang, tapi juga hampir di semua produk makanan cepat saji. Aku akui itu memang sulit untuk dicerna. Tepung jagung, gula, malt, semuanya ada dalam hidangan ayam panggang. Roti dan bahkan kentang goreng juga mengandung gula. Kemanapun mata memandang, ada gula di sana. Padahal ayam yang dimasak di rumah mengandung 0 gram karbohidrat, tapi sampel yang diteliti mengandung gula tambahan dan hingga 10% kalori dalam dada ayam berasal dari sana. Lalu apa pesan moral dari cerita ini? Kalau kamu termasuk orang yang peduli dengan kesehatan, mungkin sebaiknya carilah pilihan lain. Ada resep rahasia dari perusahaan seperti KFC dan Coca-Cola. Gak ada perusahaan yang mau membocorkan bahan-bahan yang membuat makanan mereka sangat lezat. Tapi dengan sedikit riset, kamu bisa mengetahui banyak hal.
Mau tahu rahasia kentang goreng McDonald's? Ini tertulis di situs web mereka. Mereka menambahkan perisa daging sapi ke dalam minyak gorengnya. Ini mungkin terdengar aneh, tapi ternyata cara ini sudah biasa dilakukan oleh para chef dan restoran. Sebagai contoh, lemak bebek juga sering digunakan sebagai penyedap rasa di restoran-restoran kelas atas. Aku pencinta kentang goreng, jadi aku menambahkan fakta lain tentang kentang goreng. Sayangnya, kentang goreng lebih asin dari yang kita kira. Para ahli menyarankan orang dewasa sebaiknya mengonsumsi tidak lebih dari 2.300 mg natrium per hari. Coba tebak berapa jumlah natrium dalam kentang goreng McD ukuran besar? Setidaknya 400 mg. Kentang goreng klasik dari Burger King mengandung 732 mg. Dan Five Guys lebih tinggi lagi dengan 962 mg natrium. Lain kali, mungkin kamu bisa meminta pegawai untuk mengurangi takaran garam sebagai solusinya. Bayangkan ini, kamu sedang terburu-buru, tapi perutmu berteriak, "Beri aku makan atau aku akan memengaruhi suasana hatimu dan membuat hidupmu sengsara." Agar bisa makan dengan cepat, kamu pergi ke restoran cepat saji. Kamu memesan burger favoritmu. Tampilan dan aromanya seperti baru saja diangkat dari panggangan dan disajikan. Padahal enggak, mereka punya beragam jenis pemanggang yang didesain khusus untuk bisa memasak daging dengan sangat cepat. Maaf harus menyampaikan kabar buruk ini, tapi efek panggangan yang sempurna pada burger bukanlah hasil dari alat pemanggang, melainkan ditambahkan oleh pabrik. Kalau ingin tahu seberapa bersih sebuah restoran, lihatlah di bawah saluran es mesin soda di tempat-tempat yang memungkinkanmu mengambil minuman sendiri. Ini dia inspektur, kamu sudah memecahkan kasus ini. Berbagai penelitian menyebutkan jika mesin tersebut nggak dibersihkan dengan benar, es yang kotor dan terkontaminasi dapat menyebabkan masalah kesehatan. Bisa jadi ada jamur atau bakteri di sana. Proses membersihkan mesin es tidaklah mudah. Hal yang sama juga berlaku untuk mesin es krim. Rumornya, mesin-mesin es krim itu nggak rusak, hanya saja para pekerja nggak punya waktu untuk membersihkannya dengan benar. Kapan waktu terbaik untuk mendapatkan makanan yang enak dan segar? Di sini ada dua pendapat, dan keduanya punya alasan yang bagus. Tim pertama merekomendasikan untuk menghindari memesan makanan panggang di restoran waralaba dari pukul 19 hingga lewat tengah malam. Banyak mantan karyawan mengatakan bahwa terkadang mereka menyiapkan taquitos atau hotdog sekitar pukul 4 atau 5, tapi masih menunggu untuk menyajikannya hingga tengah malam. Itu nggak sehat. Tim satunya mengatakan sebaiknya kamu memesan antara pukul 11 hingga 13 atau antara pukul 18 hingga 20 untuk mendapatkan makanan yang masih baru. Karena itu waktu makan siang dan makan malam akan ada perputaran stok dan kamu bisa mendapatkan makanan yang masih baru. Perusahaan makanan cepat saji punya trik pemasaran, desain, dan psikologis untuk memikatmu dan membuatmu memesan. Tapi mereka nggak ingin kamu berlama-lama di dalam restoran. Kalau makan di tempat dengan pencahayaan temaram, di bawah lampu yang redup dan cahaya lilin, kamu pasti berlama-lama untuk menikmati makanannya. Sesuai namanya, kamu pun harus makan dengan cepat di restoran cepat saji. Mereka menggunakan lampu pendar dan pencahayaan penuh. Lantai dan mejanya pun memiliki permukaan mengilap yang membuat makanan terlihat bagus dan cerah. Ditambah lagi, musik yang diputar biasanya bertempo cepat dan keras. Ini dilakukan untuk mencegahmu menghabiskan waktu lama di sana. Meski begitu, mereka ingin memanfaatkan 20 menit pertama setelah kamu membeli makanan. Semakin cepat kamu makan, semakin lama waktu yang kamu butuhkan untuk merasa kenyang. Para ilmuwan mengatakan dibutuhkan waktu sekitar 20 menit bagi perut kita untuk memberi sinyal ke otak kamu sudah kenyang. Memang baik untuk makan di tempat yang bersih, tapi sebagian besar perusahaan ini menggunakan produk pembersih dengan kandungan bahan kimia yang sangat keras. Katakanlah staf membersihkan tempat tersebut di akhir shift. Mereka mengelap mesin soda dan permukaan panggangan. Lalu kamu datang pagi-pagi sekali keesokan harinya. Kamu mungkin masih bisa mencium bau bahan kimia tersebut pada makananmu dibandingkan dengan pelanggan lain yang datang ke sana di siang hari. Patty vegan bisa jadi nggak 100% vegan. Yang kumaksud adalah pemanggangnya, bukan dagingnya. Di sebagian besar restoran waralaba, burger vegan dimasak di atas pemanggang yang sama dengan burger daging.
Apa kamu punya rahasia restoran cepat saji yang ingin kamu bagikan? Ceritakan pada sesama penggemar sisi terang di kolom komentar.